ya. Dan ini juga akan terjadi di tahun 2025 dan disertai dengan angin kencang, hujan yang lebat, serta siklus alam yang panas ya, dari udara panas kemudian ke dingin sampai dengan siklusnya hujan yang tidak hentinya, yang menandakan bahwa akan adanya pergantian siklus dan juga akan adanya bencana besar. Selamat malam. Nah, ini mau menanyakan di tahun ular kayu ini keadaan alam seperti apa sih? Di tahun ular kayu ya, sebelumnya aku sudah pernah bahas ya bahwasanya di tahun ular kayu ini akan banyak musibah dan juga akan ada penuaian karma. Berkaitan dengan ular ini, sesungguhnya adalah binatang yang sangat buas ya. Ular itu sifatnya adalah tenang, tapi juga bisa menggigit kapan aja dan berbisa mematikan. Karena berkaitan dengan ular yang kalau dilihat secara psikologisnya itu ular yang mematikan dan juga berbisa dan berbahaya, tentunya ini juga di tahun ini akan banyak sekali musibah yang akan menimpa ya, khususnya bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia ya. Dan pasti di balik musibah ini juga akan ada kehebohan-kehebohan lain yang nantinya kita juga tidak akan pernah mengira dan menduga-duga ya. Di tahun 2025 berkaitan dengan ular kayu akan banyak musibah yang berkaitan di darat khususnya, yaitu akan banyak sekali gunung-gunung yang meletus yang menyebabkan akan adanya gempa, dan juga di sini akan adanya lava ya, lava, kemudian akan adanya asap. Aku melihat adanya asap juga di sini yang sangat tebal, yang tentunya juga di sini akan sangat mengganggu bagi ya kendaraan kapal terbang ya, pesawat terbang ya. Dan juga ini juga di tahun ini aku melihat akan ada beberapa kejadian, akan adanya pesawat yang akan jatuh ya, kemudian akan adanya gunung meletus, lava, yang tentunya di sini juga hampir ya dalam waktu yang bersamaan ya, akan ada gunung meletus dalam waktu yang bersamaan. Dan aku lihat di sini gunung itu nanti akan berbentuk lingkaran, yang berarti adalah kita akan ya, yang menandakan bahwasanya akan ada sesuatu hal di balik gempa dan juga meletusnya gunung ini. Akan ada suatu ya desa atau negara yang nantinya akan terpisah dari wilayah bagian-bagian tertentu ya. Dan juga di sini aku melihat akan adanya juga disusul dengan adanya air yang tinggi yang menandakan akan adanya bencana tsunami atau megatrust. Kita sedang menunggu kapanpun bisa terjadi, dan kalau aku meyakini bahwa megatrust itu akan terjadi di tahun ini. Dan juga kita yang aku waspadai adalah di sekitaran bulan 5, 6, 7, 8 sampai menjelang nanti akhir pergantian akhir tahun ini, kita tetap dalam posisi waspada. Tapi aku melihat ada tanda-tanda bahwa megatrust itu akan terjadi di bulan 5, 6 ya, bulan 5 dan 6. Bahkan di sini juga ada beberapa daerah di bagian wilayah Indonesia yang tentunya di sini seperti aku sudah pernah melihat sebelumnya dan juga pernah bicara sebelumnya, akan ada beberapa wilayah bagian Indonesia yang tadinya menyatu akan berpencar atau menjadi suatu pulau yang sendiri-sendiri ya, kepulauan sendiri-sendiri ya. Dan ini juga akan terjadi di wilayah bagian Jawa Tengah, Jawa Barat, dan juga di sini di wilayah Sumatera dan Sulawesi, serta aku melihat di sini potensi terbesarnya adalah di wilayah bagian NTT, NTB, Bali ya. Dan kemudian di sini gunung meletus ini hampir aku melihat adanya gunung di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, bagian Sumatera, dan juga wilayah lainnya pun yang nanti akan berbentuk melingkar ya. Jadi nanti
lavanya itu kalau kita lihat dari atas itu akan berbentuk lingkaran. Itu juga yang menandakan akan adanya perpecahan bagian darat ya, artinya akan ada perpecahan antara bagian provinsi satu dengan provinsi yang lainnya, dan satu daerah untuk menjadi suatu provinsi maka akan terpecah-pecah. Kemudian aku melihat di sini adanya air yang tinggi yang aku yakinin itu berpotensi akan terjadi di bulan 6 dan 7. Itu juga aku melihat akan ada beberapa daerah yang tenggelam, dan yang tadinya lautan akan menjadi daratan, yang daratan akan menjadi lautan, serta aku melihat akan adanya kemunculan beberapa situs lama yang memang mungkin dulu aku melihat di sini kayak semacam kerajaan, dan itu akan membentuk suatu piramida tertentu. Ini juga aku melihat semacam nanti akan terbentuk semacam seperti satelit ya. Aku melihat itu sudah ada tanda-tanda karena di sini aku bisa merasakan getarannya itu sangat kuat sekali, dan magnet listriknya juga sangat kuat, sehingga ini juga yang menyebabkan gunung ikut meletus dan hampir membentuk seperti lingkaran ya. Dan ini juga akan terjadi di tahun 2025 dan disertai dengan angin kencang, hujan yang lebat, serta siklus alam yang panas ya, dari udara panas kemudian ke dingin sampai dengan siklusnya hujan yang tidak henti, yang menandakan bahwa akan adanya pergantian siklus dan juga akan adanya bencana besar. Nah, dari banjir, gempa, kebakaran, dan tsunami, apa sih yang paling akan menimpa Jakarta? Untuk Jakarta di sini aku melihat akan adanya air yang akan menenggelamkan ya, dan di sini kita bersiap-siap akan adanya beberapa daerah yang akan tenggelam dan juga terendam air, bahkan akan adanya longsor ya. Akan ada satu kota yang akan terkena dampak dari banjir rob, akan adanya longsor, dan juga di sini masih diwarnai dengan kebakaran, keributan, dan juga di sini juga aku melihat akan adanya penjarahan di beberapa daerah yang disebabkan karena adanya pemutusan sebelah pihak dari suatu perusahaan-perusahaan tertentu. Ini akan masih berlangsung di tahun 2025, akan adanya PHK massal, dan juga ini akan menyerebak ke bagian daerah-daerah lainnya. Nah, apa yang harus masyarakat lakukan di pertengahan tahun ini? Yang masyarakat harus lakukan adalah kita tetap waspada dimanapun kita berada ya. Kemudian kita tetap ya untuk menebalkan keimanan kita tentunya dengan sholat, kemudian bersalawat, dan kita juga harus bertaubat, karena suatu bencana adalah suatu peringatan bagi kita. Sesungguhnya alam sedang tidak baik-baik saja, dan kemurkaan alam semesta juga diakibatkan karena kerusakan-kerusakan yang memang disebabkan oleh manusianya itu sendiri. Ketika sekarang ini kan kita sudah tahu ya, ada beberapa macam kejadian yang memang di sini artinya perusakan alam semesta yang disebabkan oleh faktor manusia, yang disebabkan oleh kesengajaan, itu juga akan menuai karma. Maka aku bilang tahun 2025 ini adalah tahun penuaian karma. Maka bagi siapa-siapapun yang pernah melakukan suatu kejahatan, lambat laun tahun ini maka akan terungkap ya, akan terekspos, terungkap, bahkan akan adanya karma buruk yang akan dia tuai di tahun ini. Jadi hati-hati kalau aku melihat di sini adanya semacam gerbang langit ya, gerbang langit yang terbuka, karena ketika gerbang ini terbuka maka itu di situ sudah akan ada yang namanya karma. Jadi saat ini di fase 2025 adalah fase pembersihan dari karma-karma buruk kita di masa lalu, dan juga kalau orang itu bertobat di tahun 2025 niscaya orang itu akan selamat. Dan kalau orang itu tetap melakukan dosa-dosanya ya yang terjadi di masa lalu dan masih berlangsung di masa sekarang, niscaya orang itu akan mendapatkan celaka. Seperti aku akan melihat satu daerah yang sangat kental sekali dari 3 tahun terakhir ini ya, daerah tersebut selalu mengalami bencana dan terus berkelanjutan. Kenapa sih bencana itu terus berlanjut di desa tersebut? Kenapa nggak di tempat lain? Sebab di situ banyak praktek-praktek yang berkaitan dengan ya
terkaitan dengan sesatnya ajaran-ajaran yang sudah menyimpang kepada ajaran agama ya. Artinya di sini banyak sekali praktek-praktek ilmu hitam, banyak sekali orang yang dengan kesombongannya mempraktekkan atau memamerkan keilmuannya tapi untuk sesuatu hal yang menyesatkan manusia dan tidak lagi kepada ajaran Al-Qur'an ya. Maka aku melihat di sini ada beberapa daerah ya, khususnya di Jawa Barat. Dan kenapa harus daerah itu saja? Karena itu tadi, banyak orang yang mengaku bahwa dia adalah seorang ini, seorang itu, mengaku dia pintar tapi dia sendiri sebenarnya sedang membodohkan masyarakat, sehingga itu yang akan nanti disapu oleh alam semesta. Nah, maka aku bilang hati-hati dan waspada buat kalian semuanya. Ketika kalian melakukan dosa apapun itu yang merugikan orang lain, niscaya kalian yang akan rugi. Maka aku tidak segan-segan mengajak kalian, marilah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai ajarannya yaitu mari kita kembali ke ajaran basic kita yaitu Al-Qur'anul Karim. Dan juga untuk agama-agama lain, tentu kita ada beberapa macam agama di sini ya. Maka mari kita kembali kepada Tuhan kita masing-masing dan kita bertaubat, kita bersama-sama ya, agar terhindar dari musibah apapun itu. Mari kita bersama-sama memperbaiki diri dan kembali ke jalan Tuhan kita. Nah, ada kejadian viral nggak di tahun ini seperti Agus atau RK? Untuk tahun ini sepertinya masih didominasi oleh kasus yang adanya buka-bukaan aib terkait masa lalu. Ini masih akan berlangsung di tahun ini. Aku melihat ada 3 kasus lagi ya, dan kasus pertama sudah kita berlangsung, maka akan ada 2 kasus lagi yang akan terungkap ke permukaan. Dan kalau aku lihat di sini ya, di tahun ini ada 3, dan berkaitan di sini ada 2 orang ini adalah seorang pejabat ya, dan kemudian ada dari artis juga nanti akan terungkap kasus yang lainnya juga terkait dengan yang namanya masih berkaitan dengan narkoba, dan juga berkaitan dengan adanya berkaitan dengan faktor ekonomi ya, dan juga adanya penyimpangan-penyimpangan yang lainnya. Nah, kota mana aja yang harus hati-hati yang akan bencana? Saat ini potensi yang terbesar aku akan sebutkan daerah Jawa Barat. Sangat besar sekali kemungkinannya ini akan lebih waspada ya, khususnya Jawa Barat ini akan lebih hancur dari sebelumnya, karena di sini juga berkaitan adanya sinyal-sinyal yang menandakan adanya aura hitam ya, diliputi warna aura hitam dan juga merah serta warna abu-abu yang menandakan banyak sekali di sini penyimpangan yang berkaitan dengan penyimpangan agama dan ajaran. Kemudian di sini aku melihat daerah bagian Sumatera dan Sulawesi ya. Ini sangat besar sekali potensinya dan juga waspada. Kenapa lagi-lagi harus Aceh yang terkena ya? Bahwasanya di sini Aceh adalah di sini sebagai pusat ataupun pintu ya serambinya Mekah, artinya segala yang berkaitan dengan agama ya diawali dari perjalanannya di Aceh ya. Maka Aceh juga, kalau sudah Aceh di sini terjadi sesuatu, maka waspada daerah lainnya juga akan merebak ya. Ketika Aceh nanti sudah tidak ada bencana, niscaya itu adalah pertanda baik bahwasanya kita tidak akan adanya bencana yang akan membahayakan. Tapi ketika Aceh nanti diguncang oleh bencana, maka kita juga harus waspada, karena sebagai pintu ya, Aceh adalah sebagai pintu masuk suatu ajaran agama yang suci. Niscaya itu juga yang kalau aku lihat ketika Aceh nanti bergejolak, kita siap-siap daerah lainnya juga harus lebih waspada ya. Ketika Aceh nanti tenang, niscaya kita juga akan merasakan bahwa sudah adanya karma baik yang kita akan tuai, karena di tahun ini adalah lebih kentalnya akan dihabisi ajaran-ajaran sesat dan juga agama-agama sesat. Di tahun ini akan lebih aku lihat karena banyak sekali, maka di tahun ini juga akan ada yang namanya pembersihan tentang ajaran-ajaran sesat, baik agama apapun itu ataupun ajaran-ajaran lainnya yang menyesatkan. Jadi hati-hati dan waspada buat para kalian semuanya. Marilah kita kembali kepada Allah, kembali kepada ajaran Allah dan Al-Qur'anul Karim, dan juga
kalau agamanya berbeda tentu kepada Alkitab dan yang lainnya. Nah, untuk kasus PHK seperti apa? Kasus PHK seperti aku pernah lihat dan prediksi sebelumnya, karena kita sedang memasuki akhir zaman. Akhir zaman bukan berarti adalah suatu kiamat, tapi ini akan diwarnai dan akan ditandai dengan adanya kiamat kecil, yaitu kita sudah lihat adanya ya gunung berapi, kemudian air yang terus-terusan meluap, kemudian dengan adanya bencana alam, kemudian akan adanya bencana-bencana lainnya termasuk letusan gunung berapi, kemudian adanya banjir rob, kemudian adanya gempa dan juga kecelakaan yang lainnya yang menyebabkan adanya pemusnahan manusia-manusia yang berdosa juga di sini ya, berkaitan dengan karma ya, karma atau berkaitan dengan ajaran-ajaran sesat. Maka sepandai-pandai apapun kalian mengumpat, dosa-dosa kalian niscaya di tahun 2025 masih akan berlangsung sampai 2027 ya, maka akan ada yang namanya pemusnahan ya. Jadi hati-hati, ini akan bertahap sampai 2027, karena nanti puncaknya adalah dalam 3 tahun ke depan kita akan mengalami yang namanya krisis moneter yang menandakan adanya pemutusan hubungan kerja ya, dan di tahun ini masih akan menyerebak ya yang namanya kasus PHK ini akan semakin banyak di tahun ini sampai dengan 3 tahun ke depan. Dan antisipasinya hati-hati ya, dari sekarang kita harus persiapkan diri kita, karena kita akan dihadapkan pada peralihan, pada masa peralihan di mana teknologi canggih akan masuk ke Indonesia, bukan hanya ke Indonesia tapi seluruh dunia. Bahkan di sini juga akan adanya one order, artinya adalah akan ada satu negara yang aku lihat di sini yang akan memerintahkan dan akan menguasai ya keuangan ekonomi ya, bukan hanya berdampak di Indonesia, pastinya ini juga akan menyebabkan krisis moneter bagi seluruh ya, seluruh bagian wilayah, bahkan seluruh dunia. Hati-hati. Nah, orang-orang seperti apa yang akan melewati tahun ini dengan baik? Orang-orang seperti apa yang akan melewati tahun ini dengan baik? Otomatis orang-orang ini berkaitan dengan perilaku, kemudian berkaitan dengan karma baik, dan juga dengan berkaitan dengan sikap dan perbuatan. Maka di tahun ini orang-orang yang beruntung dan selamat adalah orang-orang yang memiliki keyakinan terhadap Tuhannya, kembali kepada ajaran Tuhannya, bertaubat, dan orang-orang yang memiliki ketulusan hati dan juga berperilaku baik serta tidak menyimpang kepada ajaran-ajaran yang sudah diajarkan kepada ya nabi-nabi kita sebelumnya. Yang terbaru, gempa di San Diego itu seperti apa Kak Feni melihatnya? Gempa di San Diego, seperti aku bilang, ini adalah suatu pertanda, bahkan ini bukan pertama kalinya ya di dunia ya, kita bicara bukan hanya di Indonesia, tapi gempa yang terjadi saat ini yang berasal dari San Diego, kemudian ada di Thailand dan Vietnam, itu adalah suatu pertanda buruk yang artinya akan ada kehancuran bumi ya. Dan juga di sini tentunya efek dari adanya gempa tersebut akan adanya sesuatu hal yang besar, yang aku yakinin ini adalah akan ada suatu gelombang yang sangat besar, gelombang air yang sangat besar yang kita tandai, bahkan ini akan terjadinya megatrust atau tsunami besar. Dan setelah pasca dari tsunami tersebut atau megatrust tersebut akan ada suatu peradaban baru yang pernah hilang akan muncul ke permukaan. Itu kenapa aku bilang tadi kenapa gunung-gunung meletus, karena itu adalah ada sesuatu hal energi besar dari gunung tersebut yang memang akan muncul, yang menandakan suatu akan adanya satelit ya. Aku lihat di sini ada radar satelit, radar dan energinya sangat kuat sekali yang berkaitan dengan ya akan datangnya masa pergantian dan peralihan untuk ke masa ataupun zaman yang lebih canggih lagi. Dan itu tadi seperti aku bilang akan adanya masa peralihan dari zaman sekarang ke zaman yang lebih modern.